sahabat trainer, jika Anda sampai di detik ini, itu artinya bahwa opening tadi berhasil ya. Opening membuat Anda perhatian, membuat Anda penasaran, membuat Anda tetap memperhatikan, membuat Anda tetap fokus. Ya halo sahabat trainer ya. Saya bahasan kali ini adalah Big Bang Opening ya, Big Bang Opening and Impactful Closing. Jadi dalam dunia training, pelatihan, ceramah maupun pidato, biasanya bagian-bagian training atau ceramah itu dibagi menjadi 3 ya. Opening, serving atau isinya, kemudian closing. Jadi ini memang sangat menarik. Mana yang lebih penting? Tiga-tiganya penting, bagian-bagian ini penting. Namun ya seperti ibarat naik pesawat ya. Jadi karena istri saya mantan aircrew gitu, itu yang paling penting tentu apa? Opening dan closing, take off dan landing. Kalau take off-nya selamat, landingnya selamat, pas di tengah perjalanan goncang-goncang paling benjol-benjol dikit kan ya. Tapi ketika take off gagal, hancur sudah. Ketika landing gagal juga tidak selamat. Jadi artinya materi yang bagus sekali ketika openingnya nggak berhasil, kepala orang, kepala audiens bisa blocking ya. Walaupun materinya keren sekali, ketika kredibilitas yang bicara itu belum didapatkan, tentu juga akan hancur-hancuran. Jadi teman-teman perlu membuat opening yang sukses gitu ya. Perlu membuat opening training ceramah yang sukses. Nah, yang apa ya, menarik, atraktif, makanya kita namakan Big Bang gitu ya. Big Bang Opening, jadi openingnya itu bang gitu, mengejutkan sehingga langsung menyedot perhatian, kemudian langsung menarik atensinya audiens, kemudian audiens itu kaget dan langsung auto fokus kepada pembicaranya gitu ya. Ya, jadi di sini saya katakan bahwa no opening, no closing gitu ya. Sama kalau orang jualan the sales gitu, no opening itu no closing. Jadi teman-teman fokuslah Anda untuk membuat strategi-strategi opening yang baik. Jadi Big Bang Opening itu apa ya? Opening yang menggerakkan, opening yang menghibur, opening yang memberdayakan, opening yang mengejutkan, opening yang atraktif gitu ya. Opening yang apa ya, bikin orang penasaran, opening yang bikin orang langsung dapat gambarannya gitu. Jadi opening yang menarik. Tekniknya macam-macam. Anda bisa gunakan hal yang berbeda, selalu membuat perhatian orang ya. Kalau selamat pagi itu kan biasa ya. Tapi bayangkan ketika Anda opening itu salto, kalau Anda bisa salto, wow gitu ya. Atau Hari Mukti dulu nyanyi pun openingnya bagus kan, dikerek gitu ya, dari atas dipakai sling gitu, nyanyi dia, masih di atas tuh nggak kelihatan, penonton nggak tahu. Hanya satu kata, mana nih gitu, yang belum sempat terucap. Nah, orang nyari, sama Anda sebagai trainer pembicara bisa seperti itu ya, apalagi bisa bicara di MLM ya, multi level. Anda bisa baca puisi, Anda bisa salto, Anda bisa nyanyi, Anda bisa turun dari atas gedung ya, Anda bisa naik panggung dengan mobil ya kalau multi level gitu ya, naik panggung dengan mobil atau pakai Harley Davidson gitu. Jadi itu Big Bang Opening dengan musik yang menghentak juga boleh, atau dengan puisi yang syahdu gitu ya. Kalau Anda misalnya lihat di multi level sering tuh ya, digelapkan, kemudian ada background musik gitaro gitu kan, kemudian sang pembicara jongkok duduk di panggung baca puisi pelan-pelan. Hidup hanya satu kali perjalanan, hidup tidak ada kesempatan kedua. Kita harus raih kesuksesan itu. Nah, misalnya gitu ya. Wow, itu suasananya beda. Itu Big Bang ya, membuat opening. Atau teman-teman
Nanti lihat video ini ya, video saya mengenai 10 detik pertama. Itu saya kasih contoh videonya, ada bagaimana Paul Allen ya. Wah, dia masuk panggung lari sambil teriak-teriak, yeay, yeay, yeay. Sampai ngos-ngosan gitu ya. I have 4 words. I love this company. Yeah. Nah, itu Big Bang. Jadi coba teman-teman cari teknik-teknik yang khas Anda yang membuat pembukaan itu menjadi meledak ya, menjadi seru gitu. Nah, teman-teman mesti tahu ya, apa sih fungsi-fungsi opening itu. Fungsi opening itu bisa sapaan, bisa menghancurkan blocking, bisa untuk apresiasi atas mereka yang hadir, bisa membangun kredibilitas Anda ya. Kredibilitas Anda sebagai pembicara itu harus dibangun pada saat opening ya. Nah, misalnya kalau Anda membangun kredibilitas, Anda lagi ngajar sales, Anda ceritakan sukses story sales Anda atau posisi Anda waktu itu sebagai sales director gitu ya. Itu membangun kredibilitas. Di opening itu penting ya, detik-detik awal itu teman-teman fungsinya jadi orang itu jadi trust kepada Anda, kredibilitas Anda terbangun, conditioning ya, suasana panggung, suasana belajar yang menjadi on gitu, menjadi fokus, menjadi bergairah. Itu tugas-tugas opening. Jadi jangan pernah lepaskan momen yang paling berharga dalam sebuah sesi adalah opening. Jadi bikin meledak ya. Kemudian mereka menerima Anda, senang mereka, tidak ada batas. Nah, kemudian pujilah mereka, apresiasi kehadirannya, apresiasi waktunya, orang-orang pentingnya, key personnya Anda sapa, greeting, itu opening. Kalau opening Anda berhasil, maka seluruh audiens sudah siap menerima Anda, senang dengan Anda, merasa tidak ada jarak dengan Anda, kemudian respect dengan Anda karena kredibilitas Anda sampaikan secara tersirat dalam opening itu, maka kepala audiens sudah terbuka. Disitulah siap-siap kita memasukkan ilmunya ya, kontennya, materinya. Nah, bagaimana membangun materi, isi, mendeliver, banyak video-video saya, salah satu contohnya membangun konten ya, nanti diklik saja ini. Nah, setelah itu baru closing. Nah, closing fungsinya juga macam-macam. Closing juga harus berhasil ya. Itu ibarat pesawat landing harus selamat kan. Banyak orang yang closingnya gagal karena ya malah sudah bagus openingnya, sudah bagus isinya, closingnya kurang menarik atau malah salah atau membuat sebuah kalimat yang melukai atau kalimat yang justru tidak kondusif gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, opening tadi tools-toolsnya macam-macam ya, nyanyi, pantun, apresiasi, humor ya, lagu Anda nyanyi gitu, hasil survei supaya mengejutkan gitu, kemudian ada atraksi kalau ada boleh ya, kalau Anda misalnya pernah belajar karate, 5 orang suruh pegang papan Anda, pas ya itu boleh ya. Kemudian Anda kasih statement kalimat yang kuat ya. Bisa juga dengan games ya, jadi opening dengan game, jadi include bisa dengan master game ya, orang yang terdahulu, tim Anda boleh ya. Kemudian skenario ya, skenario juga harus bagus tuh. Saya pernah membuat skenario yang saya sendiri deg-degan sebenarnya ya, masuk ke kelas dalam kondisi pakai kaos, pakai sendal, pakai celana jeans, ngomong customer service, bla 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 bla, pokoknya nggak menarik saya. Akhirnya waktu itu di Lido ya, di Sukabumi sana. Akhirnya saya pura-pura terima telepon, keluar. Begitu saya masuk ngajar sebentar, terima telepon lagi. Akhirnya saya keluar, masuk ke kamar, ganti jas kayak gini, di kelas heboh. Trainer apa itu? Ngajar kayak gitu, lihat mereka pakai sendal, lihat itu gimana. Wah, PIC-nya dimarahin. Tapi sebenarnya saya sudah suruh tim saya untuk merekam kejadian di kelas itu. Nah, begitu saya masuk ke kelas, sudah pakai dasi, pakai jas, saya katakan ke mereka, Anda ingin tahu rasanya customer Anda yang dikecewakan? Ya, inilah video-video customer Anda yang kecewa. Nah, tim saya yang sudah rekam, sudah colokin ke dalam notebook.
kemudian di display, di in focus itu adalah wajah-wajah mereka yang sedang marah-marah, sedang komplain, sedang kesel dengan trainernya. Nah, itu skenario, oke ya. Nah, itu bisa dengan skenario, bisa dengan teror ya. Nah, teror ya, bisa aja Anda membuat skenario kayak menteror mereka. Kalau training basic mentality, openingnya kadang-kadang mencekam, itu ya, bisa seperti itu. Nah, pas closing teman-teman, itu merupakan recap dari materi, kemudian apresiasi lagi, kemudian conditioning kalau bisa juga sama, install lagi untuk penguatan call to action untuk melakukan sesuatu yang tadi dipelajari. Kalau belajar sales diterapkan ilmu-ilmunya. Nah, kalau perlu salah satu komponen bisa bikin action plan juga boleh. Jadi closing itu call to action. Nah, mereka senang mengikuti sesi Anda, mereka bahagia mendapat inspirasi yang banyak, mereka gemes. Nah, closing itu harusnya membuat gemes, ingin segera mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dipelajari di kelas tadi. Kalau belajar komunikasi, gemes pengen praktekin di rumah, gemes pengen praktekin ke anak buah, gemes pengen praktekin ke customer. Kalau Anda ngajar sales, gemes segera bikin strategi sales yang bagus. Kalau Anda belajar ngajarin leadership, gemes ingin menerapkan bagaimana leader yang baik ke anak buah. Oke teman-teman, selamat mencoba. Ingat, opening, serving, closing, tiga-tiganya penting, namun buatlah opening ini yang dahsyat gitu ya, yang big bang ya, ledakan yang menggetarkan, karena itu langsung menyedot perhatian audiens Anda, langsung membuat audiens Anda fokus, kemudian suasana benar-benar menjadi lebih kondusif untuk belajar penuh dengan semangat dan keceriaan. Oke, see you teman-teman, sukses besar untuk Anda semua. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.